Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok 3 yaitu review sentimen analisis multikategori komentar pada platform YouTube. Di sini ada anggotanya yaitu Dedi Purnomo, Muhammad Afidul Umam, dan Agung Ramadan. Dengan abstrak, analisis sentimen adalah salah satu tugas utama NLP. NLP yaitu Natural Language Processing. Analisis sentimen telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Analisis sentimen saat ini juga merupakan bidang penelitian yang penting. Dengan kemajuan dalam penggunaan internet, penciptaan media sosial, situs web, blog, opini, peringkat, dan lain-lain. Yang meningkat pesat. Orang-orang yang mengekspresikan umpan balik dan emosi mereka pada postingan media sosial berupa suka, tidak suka, komentar, dan lain-lain. Pertumbuhan pesat dalam volume yang dihasilkan oleh viewer atau data dan konten yang dibuat oleh pengguna di YouTube telah menyebabkan peningkatan analisis sentimen YouTube. Karena ini, menganalisis reaksi publik telah menjadi kebutuhan penting untuk ekstraksi informasi dan visualisasi data. Dalam makalah ini, kami bertujuan untuk melakukan analisa sentimen untuk mengetahui seberapa antusias pengguna YouTube terhadap konten review produk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar pengguna YouTube pada konten-konten review produk dikumpulkan dari youtube.com. Dalam melakukan analisa sentimen, kami melakukan review terhadap paper terkait dan mendapatkan kesimpulan bahwa metode deep learning mampu menanggulangi metode mampu menanggulangi metode konvensional untuk data tertentu. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan tersebut yaitu dibagi menjadi latar belakang. Latar belakang dari sentimen adalah sikap, pikiran, atau penilaian yang didorong oleh perasaan. Analisis sentimen yang juga dikenal sebagai penambangan opini, mempelajari sentimen orang terhadap entitas tertentu. Internet adalah tempat di mana informasi sentimen bisa didapatkan dengan mudah, yaitu YouTube dengan platform sosial yang memungkinkan berbagi video gratis yang membuat yang menonton online video mudah. Orang dapat membuat dan bahkan mengunggah video di kanal mereka sendiri. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa antusias masyarakat terhadap produk tertentu yang dilihat dari konten pada platform YouTube, serta metode paling cocok untuk digunakan dalam kasus ini berdasarkan dari hasil studi, literatur, dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka. Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi analisis sentimen, di mana analisis sentimen adalah jenis natural language yang digunakan untuk melacak mood publikasi tentang sebuah produk atau topik tertentu. Dikutip oleh Jami'ah Al-Urduniyah dan Institute of Electrical and Electronics Engineer pada tahun 2013. Menurut Bing Liu dengan tahun 2015, yaitu analisis sentimen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang menganalisis pendapat, perasaan, evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi terhadap kualitas seperti produk, layanan, organisasi, individu, masalah, peristiwa, topik, dan atributnya. Dengan cara kerja analisis sentimen yaitu poin 1,
Klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan klasifikasi data dengan memanfaatkan metode tertentu untuk mencapai hasil luaran yang diinginkan yang disebut sebagai model klasifikasi. Poin kedua, evaluasi. Tahap evaluasi adalah melakukan peninjauan kembali terhadap dataset yang digunakan oleh sebuah model untuk memaksimalkan luaran dari model tersebut. Poin 3 yaitu visualisasi. Visualisasi data dapat visualisasi data dilakukan menggunakan bagan sebagai summary atau simpulan terhadap data yang dilakukan proses klasifikasi sesuai kebutuhan perusahaan atau siapa saja yang memanfaatkan data-data ini. Dengan metode klasifikasi, dengan poin 1 yaitu machine learning. Dengan machine learning terdapat fitur-fitur di dalamnya dapat menggali sentimen atau sudut pandang seseorang dalam sebuah teks. Poin kedua, lexicon based, yaitu menggunakan berbagai kata yang dinilai dengan skor polaritas untuk mengetahui tanggapan masyarakat atau pengguna atau konsumen mengenai suatu topik. Poin ketiga yaitu hybrid atau campuran. Campuran menggabungkan kedua metode yang ada. Di sini dapat dilihat yaitu dari sentimen analisis dengan terbentuknya ada poin machine learning based approach dengan linear classifier atau singkatan SVM dan neural network, decision tree classifier, probabilistic classifier dengan naive Bayes atau Bayes network. Yang kedua, lexicon based approach dengan dictionary based approach dan corpus based approach. Dan yang ketiga yaitu hybrid approach. Dengan evaluasi seperti skema evaluasi sebagai berikut: tinjauan dataset preprocessing yang meliputi case folding atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil semua. Tokenizer atau membagi kalimat menjadi kata. Penghapusan top words atau menghapus kata-kata yang sering muncul tetapi tidak memiliki makna. Dan lematisasi mengubah kata menjadi kata dasar. Lalu klasifikasi dan evaluasi. Untuk mengukur kinerja suatu model pada machine learning digunakan confusion metric yang memberikan perbandingan hasil antara model atau sistem dengan hasil klasifikasi. Contoh, confusion metric dapat dilihat pada gambar tabel tersebut. Nilai sebenarnya di sini ada gambar true dan false. Dan nilai prediksi. Dengan true yaitu true positif atau correct result, dan false negatif dengan kolom false missing result. Oke, dan yang kedua yaitu false positif atau disebut unexpected result, dan true negatif correct absence of result. Dengan disingkatnya TP yaitu data positif yang diprediksi benar, dan TN dengan singkatan TN data negatif yang diprediksi benar. Dengan singkatan FP data negatif tapi diprediksi sebagai data positif. Dengan singkatan FN data positif tapi diprediksi sebagai data negatif. Selanjutnya adalah tahap dalam evaluasi menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, F-score, dan akurasi.
Precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Akurasi merupakan rasio prediksi benar atau positif dan negatif dengan keseluruhan data. F1 score merupakan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan menurut Nurun Muhammad Siddiqui dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu dengan rumusan precision dengan singkatan TP dibagi TP dijumlahkan FP dengan hasil poin ke-1. Recall TP dibagi TP dijumlahkan FN dan hasilnya di poin kedua. Akurasi TP dengan akurasi TP dijumlahkan TN dibagi TP dijumlahkan TN dijumlahkan FP dijumlahkan FN dengan hasil poin ketiga. F-score dengan rumusan 2 dikali recall dikali precision dibagi recall dikali precision dengan hasil poin keempat. Visualisasi data. Langkah terakhir dalam analisis sentimen adalah visualisasi data. Visualisasi data dilakukan menggunakan bagan sesuai kebutuhan perusahaan atau siapa saja yang memanfaatkan data-data ini. Biasanya orang yang menggunakan teknik yang sudah dikenal seperti grafik, histogram atau matrix. Namun dapat juga berupa word cloud atau peta interaktif karena hasil akhir dari sentimen analisis bisa sangat bervariasi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agung. Saya persilahkan Mas Agung. Terima kasih Pak Dedi. Di sini saya melanjutkan dari presentasi dari Pak Dedi. Yang berikutnya, metodologi dalam menganalisa media sosial platform YouTube. Cross Industry Standard Process from Data Mining atau CRISP DM adalah salah satu model proses data mining framework yang awalnya pada tahun 1996 dibangun oleh 5 perusahaan yaitu Integral Solution Ltd, EIL, Terdata Daimler, EG, NCR Corporation, dan O'Hara. Framework ini kemudian dikembangkan oleh ratusan organisasi dan perusahaan di Eropa untuk dijadikan metodologi standar non-proprietary bagi data mining. Sentimen analisis merupakan bagian dari data mining dan metodologi yang umum digunakan saat ini adalah CRISP DM. Dari penelitian dari analisa medsos platform YouTube ini, kita menemukan hasil dan pembahasan dari beberapa referensi yang telah direview seperti yang dapat dilihat pada tabel literatur review nanti di setelah kita membahas dengan hasil pembahasan ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas analisa sentimen pada media sosial. Di antaranya adalah metodologi machine learning, lexicon based, dan metode hybrid. Dalam beberapa kasus, seperti analisa berbentuk free text, algoritma berbasis machine learning, dan deep learning, khususnya untuk mengolah data berkapasitas besar. Tentunya AML dan DL merupakan solusi yang tepat digunakan
Sementara algoritma konvensional seperti decision tree tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Dari pernyataan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa beberapa kasus dan data akan memerlukan penanganan yang berbeda serta metode analisa yang berbeda pula. Semakin banyak data itu semakin banyak juga yang akan dikelola, beda pula juga dengan metode yang kita pakai. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan tugas analisa data. Kedati demikian, menurut Al-Hujali dan Ariba pada tahun 2021, juga melihat adanya tantangan tersebut dan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan metode-metode analisa agar mempermudah penelitian dalam memilih metode yang akan digunakan untuk melakukan analisa sentimen. Di sini kita sudah mengumpulkan beberapa referensi hasil review beberapa paper yang kita dapatkan dan kita kelompokkan menjadi tabel-tabel dari hasil-hasil review. Pertama dari penulis Pokhare dan Bata tahun 2021, dari papernya permasalahannya identifikasi komentar yang paling menarik minat membuat konten untuk meningkatkan kualitas konten video berdasarkan jenis komentar. Jadi pada permasalahan ini diambil data khususnya itu dari segi komentar. Nah, klasifikasi, terus hasil penelitian, pendekatan yang menggabungkan metode sentimen analisis dan teks classifier dapat memiliki kinerja baik dalam melakukan klasifikasi komentar pada platform YouTube, dan peneliti ini menggunakan beberapa algoritma untuk membanding seperti learning, CVC, logistic region, multitudine, NB, random forest decision tree, dan mendapatkan bahwa untuk kasus yang berdimensi besar. Dengan adanya penelitian sebelumnya, di sini juga melampirkan manfaat. Dilakukan pembanding model algoritma akan memudahkan penelitian berikut sebagai bahan pertimbangan model algoritma yang sebaiknya digunakan atau dilakukan uji coba perbandingan. Berikutnya dari Ru et al. Tahun 2021 mengenali persepsi masyarakat terhadap vaksinasi SARS-CoV-19, bahwa ini isu-isu terbaru pada tahun 2020 sampai 2022, mungkin kedepannya juga masih banyak pengembangan atas penelitian ini. Di sini hasil penelitiannya, analisa sentimen dilakukan menggunakan Microsoft Azure dengan pendekatan machine learning serta model analisa sentimen feeder, pendekatan berbasis leksikon, di mana language processing toolkit NLTK menilai apakah tweet mewakili positif, negatif, atau komentar itu berpendapatan netral. Manfaatnya, penelitian ini dapat menjadi acuan salah satu model standar umum digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisa sentimen dalam jumlah data yang besar. Karena akan terus-terusan isu tentang SARS-CoV ini masih berlanjut. Papers berikutnya, Bau et al. Tahun 2021 meningkatkan efektivitas learning klasifikasi kalimat. Hasil penelitian meningkatkan efektivitas training chatbot melalui kurikulum learning pada model dibagi menjadi dua tahapan, yaitu melakukan proses learning untuk data lebih general kasar, kemudian melakukan proses learning pada data yang lebih spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses learning di klasifikasi kalimat dengan memisahkan dua proses learning berdasarkan data kasar dan data halus. Penelitian ini digunakan sebagai dasar pemilihan model algoritma akan yang digunakan. Paper berikutnya dari penulis Hasan et al. Tahun 2021 meningkatkan kecepatan pencarian kemiripan dokumen berskala besar. Fokus penelitian tetap klasifikasi. Penelitian ini menghasilkan penelitian dengan metode multi text semantic hashing untuk multi index semantic hashing untuk melakukan pencarian kemiripan dokumen, didapatkan hasil 33% lebih cepat daripada metode linear brute force.
Manfaat konsep hashing sendiri sangat erat kaitannya dengan metode machine learning sebagai dasar pengelolaan machine learning dan deep learning. Tentunya metode ini multi index. Ini adalah solusi untuk masalah runtime saat melakukan patching yang cukup lama. Paper berikutnya dari Rani et al. 2021 menggunakan LTSM, GRU, dan konsep transfer learning untuk melakukan tugas analisa sentimen. Fokusnya tetap klasifikasi. Penelitian ini melakukan tugas klasifikasi sentimen dengan metode LTSM, transfer learning, dan menghasilkan kesimpulan bahwa konsep transfer learning dapat mencapai akurasi lebih tinggi dari metode GRU dan LTSM ini dengan tingkat akurasi mencapai 84,89%, sementara LTSM 81,00% dan GRU 76,46%. Penelitian ini dapat dijadikan referensi model neural network sebagai salah satu alternatif model yang akan digunakan untuk melakukan tugas klasifikasi. Berikutnya dari penulis Al-Hujali dan Araiba tahun 2021 terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisa sentimen. Di sisi lain, pemilihan metode dalam melakukan tugas analisa juga menjadi pekerjaan tersendiri. Di sini fokusnya terhadap segmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkelompokkan metode-metode analisis agar mempermudah penelitian dalam memilih metode yang akan digunakan untuk melakukan analisa sentimen. Penelitian ini menghasilkan 3 kelompok, yaitu SA sederhana dan SA kompleks dan SA kelanjutan. Dari manfaatnya, penelitian ini dapat menjadikan acuan yang mempermudah penelitian dalam melakukan seleksi metode yang dapat digunakan untuk mesin dalam melakukan tugas klasifikasi sentimen. Penulis berikutnya, Sharman et al. Pada tahun 2020, sentimental analisis pada kalimat pendek pada CNN Deep Learning Model dan Word to Fact. Fokusnya terhadap klasifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode deep learning sangat efektif dan efisien untuk analisis sentimen dan simatik. Penelitian ini memberikan hasil yang lebih akurat. Untuk 8 ekstraksi fitur melalui metode word to fact dan CNN untuk melakukan untuk kalimat kecil korpus ulasan film. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan referensi model konvolusi yang akan diterapkan karena berhasil membuktikan bahwa metode deep learning sangat efektif dan efisien untuk analisis sentimen dan semantik. Sih mas, slide-nya nggak ganti, masih di nomor 6. Nah, berikutnya pada nomor 8, penulis dari Firmansyah et al. 2020, klasifikasi kata ilmiah dengan metode deep learning dengan fokusnya terhadap klasifikasi dengan memanfaatkan metode deep learning CNN dan presentasi vektor menggunakan word to fact. Penelitian ini berhasil mencapai akurasi sebesar 74,51%. Penelitian ini membahas tentang bagaimana klasifikasi kalimat dapat dilakukan dengan memanfaatkan model word to fact dan algoritma CNN. Dari penulis berikutnya lagi, Kavita et al. 2020 melakukan klasifikasi terhadap komentar pada konten yang ada pada platform YouTube dan melihat apakah komentar tersebut relevan atau tidak dengan konten tersebut. Fokusnya juga terhadapnya klasifikasi, dan penelitian ini model yang digunakan adalah convolutional neutral network CNN dengan menggunakan 4 label, yaitu relevan, tidak relevan, positif, dan negatif, dan kasus klasifikasi data komentar pada platform YouTube pada model CNN maupun melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi rata-rata 92%. Manfaatnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi model klasifikasi teks multi-label atau multi-class karena berhasil membuktikan bahwa metode CNN mampu dan sangat efektif dan efisien untuk analisis sentimen dan semantik. Penulis berikutnya, Islam et al. Mengatasi masalah misinformasi dengan pendekatan metode deep learning, survei, dan review. Fokusnya terhadap klasifikasi, dan dalam penelitian ini
disimpulkan bahwa deep learning adalah teknis efisien dan efektif untuk mengukur masalah misinformasi di jejaring sosial online dan menekankan bahwa deep learning sekarang menjadi teknik utama untuk memecahkan masalah deteksi misinformasi MID karena membantu dalam mengidentifikasi fakta palsu dengan sempurna. Hasil dari kinerja sangat bagus dan mirip dengan kinerja manusia. Manfaat dari penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar pemilihan metode yang akan digunakan untuk melakukan tugas klasifikasi sebelumnya. Tugas klasifikasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok model, yaitu model berbasis leksikon, machine learning, dan metode hybrid. Penulis berikutnya, Darmani et al. Pada tahun 2019, mengatasi masalah di disinformasi dengan pendekatan metode deep learning. Klasifikasi, tetap fokusnya pada klasifikasi. Tetap dari penelitian ini, deep learning terbukti mampu melakukan tugas klasifikasi disinformasi pada media sosial dengan menggunakan metode deep learning. Model yang dihasilkan memiliki akurasi sebesar 93,25% untuk politik, kemudian 99,5% untuk topik review bombing, dan akurasi sebesar 90,14% untuk klasifikasi spam email. Manfaat dari penelitian. Berdasarkan penelitian ini, menggunakan deep learning dapat menjadikan alternatif solusi untuk melakukan tugas klasifikasi dengan akurasi yang lebih tinggi. Dari penulis berikutnya, Sridhar et al. 2019, klasifikasi kalimat pada dataset yang kecil. Fokusnya tetap klasifikasi, menggunakan subword semantic hashing dengan sampel 3 dataset berbeda, menghasilkan nilai rata-rata terbaik dengan perbandingan akurasi dan kecepatan pemrosesan. Manfaatnya, tentu algoritma klasifikasi berbasis free text akan membutuhkan sebuah metode embedding, di mana di dalamnya dilakukan proses merubah kalimat menjadi nilai vektor. Fokus dalam penelitian yang dilakukan tersebut dilaksanakan bagaimana proses subword embedding dapat dilakukan untuk memperoleh hubungan semantik yang lebih halus antara kata hingga memperoleh akurasi yang lebih baik dalam melakukan klasifikasi kalimat. Pada penulis berikutnya, referensi ke-13 pada nama Kurana et al. 2018. Perkembangan dan tren NLP. Fokusnya pada review. Pemrosesan simpatik membentukkan kemungkinan makna sebuah kalimat dengan mempusat pada interaksi antara makna tingkat kata dalam setiap kalimat. Tidak seperti proses sintaksis. Proses simatik dapat menentukan makna dari sebuah kalimat dengan melihat hubungan antara kata pada kalimat tersebut. Penelitian tren NLP digunakan sebagai dasar dipilih metode simantik dan terbukti dapat menentukan makna dari sebuah kalimat. Penulis berikutnya, Sandy et al. 2018. Pendekatan berbasis leksikon untuk analisis sentimen. Fokusnya terhadap klasifikasi. Penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan kategori video juga mempengaruhi jenis komentar yang dilontarkan. Maka perlakuan untuk masing-masing topik analisa dapat berbeda dan perlu menyesuaikan dan skema klasifikasi terhadap topik data yang akan dilakukan di analisa. Manfaat skema klasifikasi adalah memungkinkan peneliti dan praktisi untuk mengidentifikasi jenis dari komentar dan memisahkan untuk dianalisa. Dari manfaat penelitian ini, kita mau mengetahui bahwa analisa data metode media sosial tidak hanya berfokus pada metode, melainkan penting untuk dilakukan skema klasifikasi untuk menghasilkan keluaran yang tepat dan efektif. Penulis berikutnya, Bojanowski, menggunakan subword untuk memperkaya word vector. Fokusnya pada improvement. Pendekatan menggunakan model subword n-gram, di mana setiap kata direpresentasikan sebagai sekantong karakter n-gram atau subword. Kemudian sebuah representatif vektor dikaitkan dengan setiap karakter n-gram. Manfaat penelitian, subword untuk memperkaya word vector ini selaras dengan penelitian klasifikasi kalimat dan memperkuat bukti bahwa klasifikasi berbasis subword dinilai dapat menemukan hubungan semantik antara kata dalam suatu kalimat.
sehingga mampu melakukan tugas klasifikasi teks dengan baik. Dari beberapa pembahasan yang di atas, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan melakukan klasifikasi terhadap komentar YouTube pada umumnya dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu proses klasifikasi, evaluasi, dan visualisasi. Beberapa sampling paper yang ada tertera pada tabel review itu diantaranya memiliki fokus masing-masing dan berbeda-beda pula. Proses klasifikasi sendiri dapat menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode machine learning, lexicon based, dan metode yang menggabungkan keduanya atau disebut hybrid. Penggunaan metode tersebut perlu disesuaikan dengan data yang akan dilakukan klasifikasi hingga memiliki metode juga merupakan pekerjaan tersendiri agar dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan harapan dan akurasi yang cukup tinggi. Dengan kepentingan kita melakukan sesuatu penelitian dan menggunakan metode itu yang tepat juga. Demikian dari saya presentasi. Saya serahkan oleh Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Ya, terima kasih Mas Agung. Berikutnya saya coba mereview sedikit tentang presentasi hari ini. Kali ini, yang pertama dari yang sudah dibahas sebelumnya sama Mas Didi dan Mas Agung, itu kita punya beberapa metode yang bisa dilakukan untuk analisis sentimen. Ada metode machine learning, lexicon based, dan gabungan keduanya yaitu hybrid. Dari review yang sudah dilakukan ini, saya berkesimpulan bahwa untuk klasifikasi data YouTube yang memiliki komentar bahkan untuk satu postingan itu bisa ribuan hingga jutaan, saya rasa lebih cocok untuk menggunakan metode machine learning. Karena di review paper sebelumnya di sini sempat disinggung bahwa performa dari deep learning atau machine learning sendiri untuk melakukan tugas klasifikasi itu lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional seperti di sini disebut decision tree atau naive bias. Kemudian dari metode machine learning sendiri terdapat banyak algoritma di dalamnya. Di sini sempat disinggung CNN dan LSTM. Namun di paper review oleh Rani et al. 2021 ini, LSTM hanya mampu mendapatkan akurasi sebesar 81%. Sedangkan akurasi dari konsep transfer learning sendiri mampu hingga 84,89%. Jadi untuk penelitian yang akan kami lakukan, kita akan coba menggunakan teknik transfer learning digabungkan dengan metode LSTM. Kemudian kemudian kita akan komparasi juga dengan metode CNN. Keduanya dari LSTM dan CNN sendiri itu merupakan algoritma dengan basis yang sama, yaitu neural network. Hanya saja berbeda layar. CNN itu hanya menggunakan satu konvolusi, kalau LSTM itu adalah kembangan dari metode RNN. Kemudian metode deep learning atau machine learning sendiri biasanya menggunakan istilah yang namanya word embedding atau teknik hashing, di mana teknik tersebut itu adalah merubah kalimat berupa alfabet menjadi nilai vektor yang dapat diolah oleh komputer. Untuk konsep embedding sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu yang biasa digunakan adalah metode terpotong ya Mas, saya lupa. Metode deep learning sendiri itu tidak terpisahkan dengan yang namanya word embedding ya. Word embedding itu adalah proses di mana
data berupa alfabet atau huruf itu diparsing menjadi berbentuk angka, biasanya dalam bentuk vektor. Metode word embedding sendiri yang umum digunakan adalah TF-IDF. Kemudian dari TF-IDF itu berkembang menjadi word to fact. Word to fact kemudian dikembangkan lagi oleh tim Facebook dan jadi fast text. Perbedaan dari word to fact dan fast text ini, fast text adalah word embedding berbasis subword, di mana dalam review penelitian yang sebelumnya dijabarkan oleh Mas Agung, itu sempat disinggung bahwa ternyata metode subword ini lebih unggul daripada metode word embedding yang konvensional atau yang sudah ada dari lama. Kita akan coba nanti menggunakan metode LSTM dengan transfer learning dan ditambahkan dengan subword embedding, dan coba kita komparasi, coba kita lihat hasilnya seperti akurasi, dan kita coba evaluasi apakah gabungan dari ketiganya sesuai dengan review paper ini mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Dedi selaku ketua tim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata yang kami presentasikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.